Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 22 Agustus 2023. Bersukacita atas kasih karunia Tuhan yang menganugerahkan kita kehidupan baru yang akan kita jalani dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam sukacita persekutuan kita saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelum itu, mari kita minta hikmat dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam sukacita dengan penuh ungkapan syukur, kami menyambut hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berserah dan bersandar kepadamu dalam menjalani hari ini dengan berbagai suka duka yang akan kami hadapi. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menuntun kami dalam menjalani hari ini. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat untuk dapat memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Roh Kudus kiranya menolong kami. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Matius pasal 16 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-12, firman Tuhan tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Ibadah yang palsu atau kami membentang tangan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kenyataan membuktikan bahwa sebagian orang Kristen yang hidup keagamaannya tidak mencerminkan nilai ajaran Kristus melalui tingkah dan tutur katanya. Banyak yang sibuk mengurus urusan Tuhan, tetapi ia sendiri tidak dekat dengan Tuhan. Hidup keagamaan seperti itulah yang selalu diperdebatkan oleh Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, dan lain sebagainya. Mereka fasih dan piawai bicara tentang ajaran. Selain itu, mereka sangat ketat menjalankan hukum Taurat dan aturan keagamaan. Dengan kefasihannya, mereka memperdaya rakyat jelata dengan menjadikan kebenaran Allah berdasarkan pendapat dan paham mereka sendiri. Karena itu, Yesus mengingatkan para murid-Nya agar waspada terhadap orang seperti itu yang disebutnya sebagai ragi orang Farisi dan Saduki. Di kalangan orang-orang Yahudi, kata ragi menyimbolkan sesuatu yang jahat, korup, dan merusak. Ragi orang Farisi adalah formalitas agama dan kemunafikan yang dibungkus dalam kesalahan. Sedangkan ragi orang Saduki yaitu skeptisisme, rasionalisme, dan anti kebangkitan orang mati. Namun, murid Yesus tidak menangkap arti di balik analogi Yesus. Yang mereka pahami bahwa Yesus sedang berbicara tentang hal jasmania. Mereka belum memahami maksud Yesus tentang bahaya kemunafikan rohani dari kaum Farisi dan Saduki. Mereka menyangka bahwa Yesus marah karena lalai membawa bekal. Nantilah ketika Yesus menghardik para murid-Nya, barulah mereka menyadari bahwa bukan roti yang dimaksud oleh gurunya, melainkan ajaran dan perilaku orang Farisi dan Saduki yang munafik. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan,
perlu disadari bahwa mestinya ibadah ritual yang kita lakukan berbanding lurus dengan perilaku. Jangan sekedar seremoni untuk mendapat sanjungan manusia. Amin. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di pagi yang indah ini. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan agar dalam kehidupan kami, ibadah berbanding lurus dengan perilaku. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kami selalu berada dalam jalan kebenaran, hidup takut akan Tuhan, dan menjauhkan diri dari larangan-larangan-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kuatkanlah kami dalam menjalani hari ini, terkhususnya ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan atau pergumulan hidup, sehingga kami dapat menjalaninya dalam lindungan kasih Tuhan. Bagi saudara-saudari kami, bahkan jika ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sembuhkan melalui setiap usaha yang dilakukan untuk mengupayakan kesembuhan. Berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia, kiranya Engkau yang akan mengaruniakan damai sejahtera dalam menjalani masa tuanya. Pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas kami dalam sepekan ini, terkhususnya dalam hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, beribadalah dengan sungguh dan nyatakanlah itu dalam perilaku hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.